Ya, kali ini saya akan memaparkan tentang apa sih itu visualisasi pemodelan mesin ya. Jadi di dalam dunia engineering itu tidak mungkin kita ingin membuat suatu komponen atau alat ketika langsung terjadi. Misalnya ini ada frame sepeda, kita tidak mungkin, oh stangnya seperti ini, joknya seperti ini. Kita harus uh, menentukan adanya desain awal atau gambaran awal, materialnya dari apa, lalu dimensinya seperti apa. Sehingga komunikasi grafik ini memiliki peran penting yang sepanjang sejarah ya di dunia engineering itu sebagai komunikasi antara engineer, operator, atau fabrikator, dan pihak-pihak yang terlibat. Lalu juga gunanya untuk rekam jejak pengerjaan proyek tersebut sendiri. Dan di akhir ada analisis untuk keseluruhan pengerjaan proyek, jadi kita bisa feedback. Nah, ini lalu kita coba apa saja sih eh, tanggung jawab dari pihak-pihak yang mengikuti proyek tersebut. Jadi ada operator, engineer maupun teknisian. Jadi pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan penting yang akan dijawab dari komunikasi grafik itu, seperti ada fungsi komponen atau bentuknya, dimensinya, presisiannya keberapa, lalu cara pembuatannya. Jadi komunikasi grafik ini sangat-sangat penting agar tidak terjadi miskomunikasi antar operator, antar engineer, dan semua pihak yang terlibat. Lalu ya, ini ada dua siklus development ya. Jadi yang pertama ada konvensional. Yang konvensional ini semua fasenya itu berjalan secara berputar. Sementara yang concurrent engineering ini itu mengkombinasikan dua fase atau lebih sehingga siklus tujuannya untuk mempercepat siklus development. Nah, ini fase-fase ya, beberapa stage. Yang pertama itu pasti menentukan konseptual. Lalu yang kedua ada designing, yang ketiga aplikasi, lalu ada installation atau assembly, dan pengoperasian dari komponen alat tersebut, dan yang terakhir ada disposal. Bahwa kita bisa belajar dari, nah, ada grup fungsional dari dan organisasi project ya. Jadi yang pertama ada development, research dan development, lalu ada design, ada manufacturing, lalu sales dan buying ya, lalu service, yang terakhir subcontractor. Nah, itu bisa digolongkan eh, orang-orang pihak-pihak yang memiliki peran-peran penting ya di sebuah organisasi. Yang pertama itu engineers, lalu ada designers, drafters, lalu ada fabricators, dan inspectors, dan terakhir technician. Masing-masing memiliki perannya sendiri yang tidak bisa digantikan yang satu sama lain, dan semuanya ini membutuhkan komunikasi grafik yang cukup dan memadai sehingga tidak terjadi miskomunikasi antar pihak. Nah, lalu ini ada misal kita dari dulu ya, zaman dulu kita menggunakan berbagai instrumen drawing ya, seperti manual itu ada visur, ada jangka sorong, ada divider, ada penggaris. Dan zaman sekarang kita sudah menggunakan software, jadi ada SolidWorks, ada Inventor, jadi jauh lebih praktis. Dan tujuannya tetap sama untuk komunikasi grafik tadi. Nah, ini ya fungsi-fungsi SolidWorks ya, kita bisa apa, tekanan pastel berapa, optimisasinya berapa, ada pengukuran suhu juga bisa, frekuensi dari suatu komponen juga bisa. Nah, kita coba ambil contoh. Di sini ada strain atau modulus dari shaft dan bearing ya. Kita bisa lihat yang merah ini ada tekanannya, dan ketika biru ini kita berubah ukuran dimensinya, maka tekanannya kita pindah posisinya juga. Jadi kita bisa analisis tiap-tiap komponen itu secara lebih detail di aplikasi SolidWorks ini. Dan yang terakhir, fungsi dari komunikasi grafik ini kita bisa presentasikan dengan mitra atau dengan klien sehingga bisa meyakinkan atau memiliki cakupan informasi yang banyak. Saya kira sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.